たに言われるまでもない。Yo, halo teman-teman semua, balik lagi saya Ganreza. Di video kali ini kita bakalan langsung bahas Kamen Rider Saber episode ke-20. Jadi mulai dari mana dulu ya? Jadi bahas dari Sword of Logos dulu aja deh ya. Jadi episode kemarin positifnya itu para kesatria yang terhasut dan pada pindah ke markas selatan ini ya, pindah dinas bisa dibilang, pada mulai mikir di sini ya dan mengeluarkan akal sehat mereka masing-masing. Paling terlihat itu dari si Bang Winda atau Ryo Ogami dan juga si Dai Shinji di sini. Mereka juga akhirnya percaya kalau ternyata manusia itu bisa berubah menjadi Megiddo ya. Kepercayaan ini juga kepada si Toma ini lama-lama ini mulai pulih ya kepada para member. Jadi ini satu hal yang akhirnya mereka bisa percaya gitu ya, yaitu manusia yang berubah jadi Megiddo. Jadi ucapan Toma kemarin itu benar di sini ya. Dan pemikiran dan kepercayaan ini selalu dibantah sama si Reka Shindai yang alasannya itu tidak masuk akal. Nih, ini nih ya dari kemarin ya. Jadi kesannya itu malah jadi lebih ke ambisi pribadi ya daripada melindungi dunia gitu ya. Padahal ini mereka organisasi suci loh, organisasi pelindung dunia gitu ya. Jadi contohnya di sini Dai Shinji itu kan udah membela si Toma kan. Kalau si Toma itu menggunakan pedang cahaya itu untuk menyelamatkan orang, bukan karena ambisi pribadi atau bukan karena si Toma itu menginginkan kekuatan. Tapi dibantahnya itu seperti kayak gini nih. Ya udah rebut aja pedang cahayanya. Hah? Gimana maksudnya gitu kan? Aneh gitu alasannya ya. Jadi kalau alasan soal ini nggak bisa dibales ya mending nggak usah dibales atau dimasukin ke skrip gitu ya. Jadinya nggak jelas di sini menurut aneh. Jadi ibarat bocil dikasih tahu orang tua tapi ngeles terus. Nah kayak gitu contohnya di sini ya. Sulit gitu menemukan tense soal si hasutan-hasutan di arc kedua ini menurut aneh ya. Karena bener-bener flat banget. Ya, mulai dari percakapan yang gak masuk akal, gak ada isinya gitu, cuman asbun doang, dan buat sekedar memenuhin conversation setiap karakter aja gitu, ya, di bagian-bagian ini. Jadi udah agak males sebenarnya Anda di bagian ini ya, hasutan-hasutan Reka Shindai yang receh banget menurut Anda ya, dan gak ada isinya ini ya. Dan anggap sekarang Reka Shindai itu kan kita anggap di posisi antagonis ya, si Reka Shindai ini, karena dia kan suka ngehasut-ngehasut, suka mengadu domba segala macam. Jadi kita juga sulit gitu membenci dia sebagai si pengadu domba ini karena ya benar-benar flat teman-teman, benar-benar nggak ada isinya, seriusan ya, sulit gitu membenci si antagonis ini ya. Dia kan mainnya di belakang layar bisa dibilang kan, jadi sebagai organisasi di markas selatan itu galak gelut seperti kesatria lain gitu ya, mainnya tuh dia di belakang layar gitu ya, jadi hasut sana hasut sini ya. Jadi mestinya sih dibikin semenyebalkan mungkin lah gitu. Ini anak keselnya itu bukan gara-gara gimana gitu, gara-gara saking datarnya malah keselnya gitu ya, bukan gara-gara karakternya dia ya. Ya kelebihannya sih ya aktrisnya cantik, Angela May, udah gitu. Oh ya, dan hampir kelupaan teman-teman. Di episode kemarin kan si Dai Shinji sempat nanya ke Storius, di mana si Tante Sofia katanya, tapi Storius bilang, kamu ngomong apa sih? Jadi Storius sih istilahnya nggak tahu apa-apa di sini. Jadi ini teori Agan Reza sepertinya hampir benar lagi ya, kalau Tante Sofia ternyata diculik oleh organisasi itu sendiri bisa dibilang ya, untuk menciptakan konflik. Jadi terutama di sini dicurinya sepertinya sama si markas selatan gitu ya. Jadi ini permainan si markas selatan dan Reka Shindai pokoknya ya, untuk menciptakan konflik-konflik seperti ini, untuk menciptakan kebingungan juga gitu. Karena Sofia bisa dibilang kan ini adalah salah satu apa ya teman-teman ya, bukan guru sih, tapi seperti ibunya lah gitu ya di si Sword of Logos itu. Jadi ketika keberadaan dia tidak ada itu seperti kacau balau gitu ya si Sword of Logos ini gitu toh, oke? Dan terlihat di akhir episode juga si Tante Sofia seperti bersama seorang yang berkerudung merah marun. Sepertinya sih ini Master Logos ya. Jadi udah dibahas juga Master Logos siapa di episode Tousatsu yang pas anda bahas Primitive Dragon ya. Jadi outfitnya juga sama, merah marun berkerudung gini ya. Mungkin aja itu Master Logos ya. Jadi Master Logos kah yang mencuri Tante Sofia, dan maksud dia apa ya? Mungkin maksud dia ya tadi yang seperti anda jelaskan tadi. Dan anehnya para member ini tidak ada inisiatif atau usaha buat nyelamatin Tante Sofia gitu ya. Jadi cuman Tante Sofia nggak ada lagi, nggak ada usaha buat nyari cari info gitu ya. Malah mentingin kayak yang Shingo gitu, Yuki-san gitu ya. At least adalah bagi porsi ya. Jadi emang kayak gitu juga ada porsinya, tapi at least pikiran juga lah Tante Sofia gitu ya teman-teman. Kan soalnya Sofia ini sebagai salah satu karakter penting gitu di Saber ya. Keberadaan Tante Sofia itu kan terpinggirkannya ini agak nggak enak menurut Anda ya. Jadi kayak seakan-akan semuanya itu amnesia sama keberadaan Tante Sofia yang sudah lama
ada di Sword of Logos gitu sebagai pembimbing mereka. Dari tadi Ana nyari tahu kata-kata pembimbing ya. Dan ini bagian yang agak bikin emosi ngejelasinnya ya. Jadi siap-siap nih teman-teman ya. Ana tarik nafas dulu juga. Zenshouchu. Kenapa jadi Tanjiro, Pak? Jadi di mana semua udah bisa mikir dan keluar di sini akal sehatnya hanya Kenzan aja menurut Ana yang gak jelas ya. Galau-galaunya juga nggak jelas gitu kan, tiba-tiba ngamuk. Pokoknya di sini mulailah Reka Shindai ya, karena melihat keraguan si Ren menurut Ana ya. Jadi dia itu dimulai dengan hasutan barunya, yaitu manas-manasin dengan bawa si Kento ya. Kento-kun. Dari tadi Kento-kun, dari mulu Kento-kun mulu. Alhasil di sini si Kenzan yang masih labil tiba-tiba menyerang si Toma karena pengen ngambil Raimeken Ikazuchi milik si Kento ya. Panas-panasin sama Reka Shindai yang di atas loteng itu ya. Raimeken Ikazuchi masih ada di Toma loh. Pokoknya udah ada maksudnya itu ya, udah bisa nangkep dia maksudnya ya. Iya harus ngambil balik gua kan gitu. Emosi dia ya. Dan dia di sini melupakan tugas sebagai seorang kesatria ya, untuk melindungi dunia dan malah menyerang kesatria lain. Aneh lah di sini ya. Dan udah beres gelut tiba-tiba teriak nggak jelas, udah macam Joker gitu. Gitu. Dari awal perkenalan juga menurut Ana si Kenzan Karen Akamichi ini udah agak ganggu ya, dan yang nyer-nyer nggak jelas gitu. Sampai sekarang developmentnya juga nggak ada, malah sekarang ngamuk-ngamuk nggak jelas, actingnya juga kaku, marah kayak ngedenahan boker. Bener-bener ini bocil kematian udah ya. Jangan lupa ya, pokoknya kita berdoa Kenzan jadi korban nanti pas debut Primitive Dragon. Semoga ya, semoga ditebas. Oke. Mohon maaf ya, agak terkesan jujur sekali Ana ya. Cuman menurut Ana sih agak ganggu banget nih si Kenzan ya. Nggak jelas gitu keberadaannya tuh cuman buat emosi penonton doang karena ketidakjelasannya itu ya. Jadi semoga dikasih peran lagi lah. Jadi cuman ada apa ya yang Ana senengnya pas dia berantem doang pas debut dia yang jadi ninja keren lawan Desas. Tapi sekarang makin kesini sih makin nggak jelas gitu ya. Sumpah nggak jelas, gimmick-gimmicknya nggak jelas. Terus juga pas apa ya? Pas ini doang sih yang bagus, mungkin pas si Toma itu bisa mengendalikan si King Arthur ya, di mana ada kerja sama antar tim di situ udah ya lumayan lah. Tapi nyampe sini sih nggak jelas lah gitu. Ya, jujur Ana di sini. Oke. Jadi lanjut di sini Desas juga muncul tiba-tiba ketika si Toma ini diserang rame-rame ya. Jadi makin merame ini yang nyerang si Toma. Dan dia agak bekerja sama, dalam tanda kutip bekerja sama dengan si Kenzan ya. Jadi tetap musuh ya si Desas sama si Kenzan ini ya. Nah, Ana mau ngomong ini ya. Kalau masih musuh, Desas sebenarnya, misalkan kalau Desas ini keberadaannya tidak terlalu penting di cerita Saber, ya udah kasih aja porsinya ke Kenzan, biar si Kenzan ini dapat cerita gitu. Jadi ya udahlah, biar ada si rivalitas gitu, si Kenzan sama si Desas ini ya. Jadi kan si Kenzan juga ingin melawan lawan yang kuat, ingin selalu bertambah kuat. Ya udah kasih Desas aja gitu. Siapa tahu jadi cerita yang menarik gitu. Jadi rivalitas yang menarik seperti si Shinkenred sama si Juzo. Siapa tahu kan, daripada hambar nggak jelas kayak begini bisa jadi kayak gitu. Oke, baru kepikiran nanti tadi ya. Dan karena Desas di sini juga sudah bebas teman-teman. Jadi nggak bergantung sama siapa-siapa lagi ya. Dia sejak kematian si Kalibur kan dia bukunya diambil sama dia sendiri gitu ya. Jadi wajar di sini si Regiel juga diserang sama si Desas ya. Dan Yuri juga dari kemarin menurut Ana nggak berhenti kepo sama zaman now. Maksudnya dengan teknologi zaman now gitu ya. So, ya sifat-sifat kampungannya dan keponya itulah punya. Jadi agak keterusan dan jadi agak ganggu menurut Ana ya. Jadi ada beberapa juga yang lucu tapi sekali Ana bilang kalau udah overuse itu ya jadinya nggak lucu tapi malah ganggu gitu ya. Jadi keterusan bisa dibilang ya. Keterusannya itu malah sampai battle gitu. Oke lah di bagian ini cukup kocak karena Henshin-nya juga sampai dibantuin si Mei gitu kan, ditaruhin belt terus dimasukin si Wonderite Book gitu. Tapi keterusan di sini ya. Jadi pedang terkuat di dunia, orang yang seperti Suci dan ada di Avalon tapi malah lalai gitu akan tugasnya ya. Jadi Toma diserang dirempuk rame-rame juga malah terlalu santai gitu, nggak ada inisiatif gitu buat nolongin ya. Padahal dia bisa dibilang kan, sekali lagi Anda bilang kan kayak dia keberadaan dia di Avalon itu seperti dia tuh udah suci banget gitu ya. Tapi malah seperti ini ya, oke lah gitu, biar karakternya bervariasi. Tapi menurut Ana sih agak overuse aja gitu ya. Santainya itu overuse lah menurut Ana ya. Dan Rintaro di sini padahal udah mau kerja sama si Toma ya, udah senyum-senyum pas ketemu si Toma di sini ya. Udah senyumnya tuh senyum banget gitu ya. Pokoknya dia itu udah mengerti teman-teman ya. Ternyata Homo sapiens itu bisa jadi Megiddo ya. Ketika disinggung ada musuh di dalam organisasi itu langsung manyun.
Jadi dia itu selalu nggak terima kalau ada ini ya apa namanya diomongin ada musuh dalam Sword of Logos ya. Jadi inilah yang harus dipecahkan sama si Toma, bagaimana biar dia bisa bekerja sama kembali dengan Rintaro gitu ya. Harus dibuktikan kalau ada musuh ternyata benar di dalam organisasi. Jadi waktu aja yang tinggal menjawab di sini ya. Oke, soalnya di sini juga si Rintaro kan udah bilang organisasi itu segalanya buatku karena udah dari kecil kan udah dibesarkannya sama Sword of Logos gitu ya. Dan terjadi juga pertemuan kedua antara si Toma dan juga Reka Shindai. Ini kedua atau keberapa? Mungkin kedua ya. Kalau salah dikoreksi aja. Di sini bertemu lagi si Toma dan Reka Shindai. Ya pasti Reka Shindai itu dengan sentimen nuduh Toma kalau dia itu pengen kekuatan aja kan. Tapi Yuri di sini membela ya. Jadi Toma katanya tidak mencari kekuatan. Tapi kalau Toma dapat kekuatan, ya itu berarti emang takdirnya Toma gitu ya. Ya udah lu jangan sirik, itu emang takdirnya dia gitu ya. Dan akhirnya teori Yuri tentang dia yang punya kekuatan untuk memisahkan orang dan juga Megiddo terjadi di sini ya. Ternyata cuman begitu aja ya, ditebas doang terus misah ya, nggak perlu skill aneh-aneh gitu, pakai spell aneh-aneh ya, udah cuman jebret misah gitu ya. Ya dia bilang kan di episode-episode sebelumnya juga gitu, ya tebas aja katanya. Dan akhirnya Shingo pun terselamatkan di sini ya. Yuri juga punya kemampuan lagi ternyata, yaitu healing teman-teman ya, nge-heal dia. Jadi dia itu bisa langsung menyembuhkan orang-orang yang sakit atau cedera ya. Jadi terlihat di akhir episode ini juga dia langsung nge-heal si Toma sama Mei yang udah compang-camping, yang udah sekarat. Udah kayak si Dende Pak Dragon Ball ya, di-heal gitu. Dan Anda juga cukup senang dengan Dragon Ignite di episode ini ya. Jadi 3 lawan 1 di bagian pertama episode ini masih bisa bertahan. Lawan Kenzan, lawan Desas, sama lawan Regiel. Mestinya sih hitungannya 4 lawan 1. Waduh, Dragon Ignite sekuat ini sampai harus 4 orang. Lebay banget Agan Reza. Pokoknya hitungannya 3 lawan 1. Mungkin 3 plus 1 lawan 1 gitu ya. Soalnya di sini King Megiddo-nya lagi sibuk main Hot Wheels Pak, ditumpuk-tumpuk ya. Di sini 3 lawan 1 masih bisa bertahan ya. Dan yang kedua ini bisa membalikan keadaan ketika melawan Sistorius ya di akhir-akhir episode, dan juga King Megiddo. Yang di sini keren sih menurut Ane ya. Jadi sampai Tomanya juga sempoyongan dan cedera, itu keren banget ya. Jadi puas-puasin dulu lah di sini ya sebelum Primitive Dragon muncul ya. Yang Ane maksud Dragon Ignite itu pengennya tetap dapat porsi walau si Primitive Dragon itu tetap muncul ya kayak sekarang-sekarang aja gitu ya. Walaupun udah ada Dragon Ignite, si Toma ini hitungannya sering banget loh pakai Crimson Dragon kan. Episode ini pakai Crimson Dragon, episode kemarin pakai Crimson Dragon, episode kemarinnya lagi pakai Crimson Dragon. Nah itu dia ya. Jadi Primitive Dragon itu dipakainya kalau dalam keadaan sangat-sangat inilah udah kepepet gitu ya. Jadi pakainya Dragon Ignite dulu aja gitu ya. Saber Basic Form lama-lama mulai terpinggirkan ya. Emang hukumnya udah seperti itu. Tapi menurut Ana sih mungkin ada gitu ya yang ngefans atau yang suka sama Crimson Dragon di sini. Tapi di sini Crimson Dragon tetap dapat porsi yang banyak loh. Ya walau tetap kalah ya tetap ada muncul gitu teman-teman, nggak terlalu terlupakan banget ya. Menurut Anda ini porsinya sih udah lumayan pas lah ya. Cuman di episode kemarin aja menurut Anda yang agak di nerfnya agak kurang masuk akal gitu teman-teman ya. Jadi power scalingnya jadi nggak jelas gitu ya. Dan Anda mau komentarin sedikit soal si Toma ya menurut Anda ya. Jadi Toma akhir-akhir episode ini menurut Anda terlalu straight banget di sini. Baik ya baik gitu ya sebagai protagonis ya, bagus ya lumayan gitu ya, development ya biasa aja gitu ya. Agak sedikit membosankan aja menurut Ana ya. Gimana ya kasih ibaratnya itu Toma di Saber ini ingin menyelamatkan orang terus gitu atau gimana. Ibarat ini seperti mahasiswa atau siswa yang terlalu rajin di kelas. Nah ini nih, jadi kayak mau pulang gitu ya, anak-anak ayo kita pulang ya. Jadi ini siswa yang satu ini tuh kayak, Bu bukannya ada PR, Bu bukannya ada tugas gitu ya. Terlalu strict, terlalu kaku gitu dia di sini menurut Ana ya. Jadi agak membosankan aja, terlalu flat. Menurut Ana sih gitu ya. Dan episode minggu depan teman-teman bakalan muncul form baru dari Kamen Rider Psycho, yaitu Psycho X Worldman ya. Itu kan bener. Jadi dia itu sering baca komiknya itu teman-teman ya. Jadi itu emang referensi untuk form barunya ya. Katanya kan dia, loh ini pahlawan zaman sekarang, ya udah nanti gue bakal ke wujud kasatria gue katanya ya. Jadi kita tunggu aja debutnya seperti apa. Dan juga udah dibahas ya fitur-fitur formnya seperti apa di episode Tokusatsu kemarin yang Anda bahas sekalian sama Primitive Dragon. Kalian cek aja. Jadi itu uniknya dia itu ngesummon si Shadow, tapi nanti Shadow-nya bisa pakai armor atau perisai ya di bagian tangan, terus juga di bagian kaki. Unik lah di situ. Dan juga kita bakal lihat kekuatannya bakal sekuat apa si Psycho X Worldman ini ya, dalam wujud ya si Psycho-nya gitu yang berubah gitu. Oke teman-teman, segitu aja untuk episode bahas-bahasnya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Jadi ayo dong semangat dong nonton Sabernya. Jangan ngedown dulu Pak. Anda juga selalu semangat nih untuk bahasnya, untuk nulis-nulis skrip, untuk ngasih-ngasih teori ke kalian semua ya. Walau mungkin yang sekarang nonton Saber agak males, udah agak dikit gitu, tapi Anda tetap semangat kok ngebahasnya ya. Tetap
kompleks gitu. Ini Ana bahas episode-episodenya yang nggak males-malesan cuma asal bahas doang ya. Jadi tolong disimak sampai habis dan juga sampaikan pendapat dan komentar kalian di kolom komentar bawah ya untuk episode 20 ini. Dan juga apalagi ya soal Kenzan nih. Tolong kalian komentarin juga bagaimana nih soal Kamen Rider Kenzan sejauh ini di episode Kamen Rider Saber ya. Kalian komentar juga di bawah. Kita bertemu di episode 21, nanti ada debut dari Psycho X Sportman. Terima kasih yang sudah menonton. Teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan kita bye-bye guys.